Dalam 1 minggu terakhir, IHSG rebound cukup bagus di mana akhirnya IHSG berhasil menembus level psikologis 6.200. Ya memang setelah rally panjang, setelah 2 minggu berturut-turut rally, ya kemungkinan akan ada koreksi dulu, hal yang wajar ya. Tapi tentu saja ini menjadi berita baik buat kita para investor saham karena pastinya saham-saham tadinya yang nyangkut cukup dalam, perlahan sudah mulai rebound. Dan kebetulan di akhir bulan Juli ini adalah musimnya rilis laporan keuangan emiten kuartal 2 2026, di mana ini bisa menjadi momentum buat kita melakukan rebalancing. Khususnya nih buat kalian-kalian yang kemarin menyusun portofolio secara asal, secara ngacak, secara berantakan. Nah, sekaranglah saatnya momentum untuk melakukan rebalancing. Bagaimana tipsnya menyusun portofolio kembali? Simak video ini sampai selesai ya. Oke, sebelumnya selamat datang di channel YouTube The Investor. Buat teman-teman yang mungkin baru mampir pertama kali di channel ini, perkenalkan saya Eros Perwita, saya seorang investor saham jangka panjang. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan insight-insight tentang investasi saham jangka panjang, sekali lagi jangka panjang ya, bukan trading, bukan scalping. Nah, kalian wajib subscribe channel ini ya, karena di channel ini nanti saya akan sharing tentang insight-insight investasi saham jangka panjang dengan benar ya. Dan tanggal 28 Juli besok, tepatnya hari Selasa jam setengah 8 malam, saya akan mengadakan webinar secara free, gratis. Di mana di webinar tersebut saya akan men-sharingkan tentang bagaimana cara saya memilih saham-saham jangka panjang yang berpotensi multi-bagger. Ya, khususnya di era sekarang nih, karena sekarang banyak ya, banyak saham-saham dalam kondisi under value. Dan di webinar tersebut saya juga nanti akan sharing program-program kami di dalam di investor ya. Jadi pastikan teman-teman untuk join di webinar tanggal 28 Juli besok. Jangan sampai kelewat, daftar sekarang juga ya. Linknya di bawah ini di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, ini beberapa tips yang bisa saya sampaikan ke teman-teman khususnya nih ya, bagi teman-teman yang kemarin menyusun portofolio secara acak. Ya, nah, ini tips yang pertama ya. Merampingkan portofolio. Nah, jadi saya banyak menemui di mana teman-teman banyak sekali memilih saham di dalam portofolio dan ada banyak sekali saham ya. Mungkin bisa 17 saham, 20 saham, ada yang sampai 30 saham. Yang dimana rata-rata semua merah ya, merah kemudian kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Nah, mumpung ada momentum terutama rilis laporan keuangan kuartal 2 nanti, nah ini bisa dipakai untuk merampingkan portofolio. Saya sebenarnya tidak masalah ya, tidak ada teori khusus atau tidak ada jurus khusus kira-kira berapa banyak saham yang harus kita pegang dalam portofolio kita, tidak ada. Tetapi yang bisa kita pertimbangkan adalah apakah kita mampu untuk mengikuti kinerja dari semua emiten-emiten yang ada di dalam portofolio kita. Jadi misalkan nih, kita punya 17 saham. Apakah kita mampu mengikuti kinerja ya, story dari emiten tersebut ya, dari 17 emiten tersebut bisa nggak kita mengikuti? Ya, atau jangan-jangan kita terlalu sibuk ya dengan pekerjaan sehari-hari sehingga kita tidak mampu mengikuti story atau review kinerja dari 17 emiten yang ada di portofolio. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu mengikuti semua story dari kinerja emiten-emiten yang ada di portofolio kita yang berjumlah belasan bahkan puluhan saham tersebut, nah maka tips yang bisa dipertimbangkan yang pertama adalah merampingkan portofolio. Miliki 4 sampai 7 saham saja menurut saya cukup ya. Saya sendiri sampai saat ini hanya pegang 5 saham saja ya, dan menurut saya itu cukup. Dari 5 saham tersebut saya hanya mencari satu saja ya, satu saja saham yang akhirnya bisa menjadi saham pemenang di tahun ini sudah cukup. Sudah bisa membuat portofolio saya tumbuh. Nah, jadi bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang punya belasan bahkan puluhan, 20, 25, 30 saham tersebut ya untuk merampingkan portofolio. Lalu gimana caranya atau step-stepnya untuk merampingkan portofolio? Mau nggak mau teman-teman harus melakukan analisa ya, analisa kembali satu persatu saham-saham yang ada di portofolio teman-teman. Kemudian putuskan mana yang dilanjutkan untuk hold dan mana yang dijual ya. Dan bisa dipertimbangkan untuk menjual saham-saham yang alokasinya kecil-kecil untuk ditambahkan di alokasinya yang besar-besar. Karena saya yakin ya dari sekian belas ya 17 atau 20 saham tersebut pasti akan ada 4 atau 5 saham yang alokasinya paling besar.
Nah, biasanya kalau teman-teman punya saham dengan alokasi paling besar tersebut, mungkin ya, mungkin memang teman-teman sangat yakin atau memang fokus di saham tersebut. Nah, maka ketika, teman-teman sudah punya konsentrasi ya di 5 6 saham yang alokasinya paling besar, ya tipsnya bisa ya jual saham-saham yang alokasinya kecil-kecil ini yang cuman buat iseng kemarin itu ya, dijual kemudian ditambahkan ke saham-saham yang punya alokasi besar tadi. Kemudian tips yang kedua adalah teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi sektor. Nah, kenapa harus melakukan diversifikasi? Bagi saya, diversifikasi ini penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu sektor mana yang akan manggung duluan, ya mungkin tahun ini manggung, tapi sektor mana yang mungkin tahun ini belum manggung. Jadi kalau misalkan kita hanya pegang di satu sektor dan kebetulan semua sektor yang kita pegang tersebut tahun ini belum manggung, maka portofolio kita tidak tumbuh ya. Karena saya cukup banyak mendapatkan ya teman-teman yang curhat portofolio ke saya melihat nih, misalkan teman-teman pegang 17 saham tadi, ya yang dimana alokasinya kecil-kecil, per saham sekitar 10 juta ya, 10 juta, 20 juta, tapi ada 4 saham yang alokasinya bisa sampai ratusan juta, dan 4 saham ini ternyata saham big bank semua, BBRI, BBCA, BBNI, dan BMRI. Apakah salah pegang 4 saham ini? Jawabannya tidak salah. Tetapi kalau misalkan kita hanya fokus di satu sektor, contoh ya, sektor perbankan ini, dan ini sudah sejak lama kita hold, ya misalkan sejak tahun 2024, maka sudah bisa dipastikan bahwa 3 tahun terakhir ini portofolio teman-teman tidak tumbuh ya, portofolio kalian tidak tumbuh. Kenapa? Karena sektor perbankan ini dalam 3 tahun terakhir dalam tren turun, walaupun dapat dividen. Ya coba teman-teman hitung deh, dividen yang diterima dengan penurunan harga saham big bank ini itu tidak sebanding, alias penurunan harga sahamnya lebih dalam dibandingkan dividen yang diterima. Ya, jadi pertimbangan untuk melakukan diversifikasi sektor. Saya sendiri balik ke portofolio saya ya, saya cuma pegang 5 saham, tetapi 5 saham ini semua sektornya berbeda. Ya, jadi saya pegang 5 saham di 5 sektor yang berbeda. Alasannya kenapa? Tadi, yaitu saya tidak tahu sektor mana yang akan manggung duluan, sektor mana yang mungkin manggungnya tahun depan. Ya, jadi karena kita tidak mengejar momentum per satu sektor saja, maka menurut saya diversifikasi ini bisa menjadi pertimbangan untuk ya meminimalisir risiko. Kemudian tips yang ketiga adalah fokus atau perbanyak alokasi di saham-saham yang kinerja kuartal 2 naik ya. Sekali lagi, kinerja kuartal 2 naik. Kenapa? Karena kita melihat bahwa di kuartal 2 tahun 2026 ini ada 3 kejadian besar yang itu bisa mempengaruhi fundamental dari suatu emiten. Yang pertama adalah kenaikan harga energi, di mana setelah perang Amerika Serikat dan Iran ini terjadi, harga minyak melambung tinggi ya. Kemudian yang kedua, adanya kenaikan kurs dolar atau melemahnya kurs rupiah kita. Jadi kurs dolar rupiah kita sudah menembus Rp18.000 per 1 dolar Amerikanya ya. Kemarin bulan Mei kejadian seperti itu. Nah, maka ini akan mengganggu juga bagi emiten-emiten yang dia membeli bahan baku dari impor ya. Tapi akan menjadi keuntungan buat emiten-emiten yang penjualannya ke ekspor. Nah, jadi ini akan berpengaruh terhadap fundamental suatu emiten. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa kemarin Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga Bank Indonesia atau suku bunga BI atau BI rate sebesar 100 basis point atau 1%. Dan tentu saja ini kenaikan yang cukup signifikan ya. Kenapa? Karena biasanya kenaikan suku bunga itu sangat bertahap. 1 bulan paling cuma 25 basis point. Nah, ini terjadi 100 basis point hanya dalam waktu 2 bulan. Ini akan berdampak kepada emiten-emiten yang hutangnya makin lama makin gede. Ya, jadi kita akan mereview kembali apakah emiten-emiten dalam portofolio kita ada nggak yang hutangnya terus naik, bahkan kinerja kuartal 2 hutangnya tambah naik. Nah, jangan-jangan ketika hutangnya tambah naik dan sisi penjualannya tidak mampu menutup biaya bunga, maka labanya turun. Nah, maka setelah rilis kinerja kuartal 2 nanti akan kelihatan mana emiten-emiten yang survive, mana emiten-emiten yang rapuh. Pasti di dalam portofolio kita juga akan ada saham-saham yang ternyata kinerja kuartal 2-nya bagus, dan ada juga kinerja yang
jelek ya, kuartal 2-nya turun. Maka di situ bisa dilakukan rebalancing. Perbesar alokasi di emiten-emiten yang kinerjanya bagus kuartal 2 ini, kemudian bisa dikurangi alokasi emiten-emiten yang kuartal 2-nya kurang bagus ya, bisa dikurangi atau bisa di-switching ke saham yang lain. Nah, paling tidak 3 hal tadi bisa teman-teman jadikan pertimbangan untuk melakukan rebalancing setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 nanti. Dan jangan lupa ya, hari Selasa besok tanggal 28 Juli jam setengah 8 malam saya akan mengadakan webinar secara gratis free. Di situ saya akan men-sharingkan tentang bagaimana caranya mencari saham-saham multibagger dalam jangka panjang ya dengan santai. Ya, dan di situ saya juga akan sharingkan mengenai program-program yang ada di dalam The Investor. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat di webinar tanggal 28 Juli besok. Daftar sekarang juga ya, linknya ada dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.